Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Rina Yanti, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Hulu Sungai Utara. Video ini merupakan jurnal refleksi dwi mingguan yang ke-10 yang memuat pengalaman saya selama mempelajari modul 3.3, pengelolaan program yang berdampak positif bagi murid. Dalam pendidikan program guru penggerak ini, saya didampingi oleh Pak Dadi selaku fasilitator dan Ibu Istiawati sebagai pengajar praktik. Model refleksi yang saya pakai kali ini adalah model DEAL. Model ini dikembangkan oleh Ash dan Clayton pada tahun 2009. Model refleksi DEAL menyajikan 3 poin penting. Yang pertama adalah description, yang kedua examination, dan yang ketiga adalah articulation of learning. Description berarti mendeskripsikan pengalaman yang dialami dengan menceritakan unsur 5W plus 1H. Sedangkan examination adalah menganalisis pengalaman yang telah saya dapatkan dengan membandingkan terhadap tujuan atau rencana yang dibuat sebelumnya. Dan langkah terakhir adalah articulation of learning. Pada tahapan articulation of learning ini, saya akan menjelaskan hal yang dipelajari dan rencana untuk perbaikan di masa yang akan datang. Description. Pada modul 3.3 mengenai pengelolaan program yang berdampak positif pada murid, saya belajar sesuai dengan alur merdeka, yakni mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, dan diakhiri dengan aksi nyata. Dalam modul 3.3, saya mempelajari cara membuat rancangan program yang berdampak positif bagi murid dengan tahapan Bagja. Setelah mengikuti tahapan demi tahapan yang ada pada modul 3.3, membuat saya lebih memahami bagaimana merencanakan program ekstrakurikuler, kokurikuler, dan intrakurikuler yang berdampak positif bagi murid dengan memperhatikan beberapa hal, yakni suara, pilihan, dan kepemilikan dengan pemetaan aset melalui tahapan Bagja. Langkah selanjutnya adalah examination. Pada modul 3.3 mengenai pengelolaan program yang berdampak positif pada murid, menambah pemahaman saya bahwa program yang dibuat untuk murid perlu adanya suara, pilihan, dan kepemilikan dari murid sendiri. Tahapan yang dilakukan dalam pembuatan program yang berdampak positif bagi murid yaitu dengan memetakan aset yang dimiliki oleh sekolah dengan tepat. Pemetaan aset yang tepat akan memudahkan optimalisasi program yang dibuat agar berjalan dengan lancar. Poin ketiga adalah articulation of learning. Pada modul 3.3 mengenai pengelolaan program yang berdampak positif pada murid merupakan poin yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin pembelajaran dalam rangka berinovasi, berkreasi, dan berkolaborasi untuk mengembangkan aset yang ada di sekolah. Setelah saya melewati tahapan pada modul 3.3, saya akan mengimplementasikan pembelajaran yang saya dapatkan mengenai pengelolaan program yang berdampak positif bagi murid, terutama dalam program ekstrakurikuler pramuka, karena saya kebetulan diberi amanah sebagai pembina pramuka putri. Dalam kegiatan tersebut, saya harus memprioritaskan suara, pilihan, dan kepemilikan murid dalam pengelolaan program ekstrakurikuler pramuka tersebut. Demikian jurnal refleksi dwi mingguan yang telah saya buat. Terima kasih dan semoga menginspirasi Bapak dan Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.